Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Taufik dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 pada sosial ekonomi dan respon kebijakan pemerintah. Video ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah ekonomi makro. Mohon disimak ya. Dampak COVID-19 pada sosial ekonomi dan respon kebijakan pemerintah. Pendahuluan. Coronavirus Disease 2019 atau biasa yang disebut dengan COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap dinamika perekonomian dunia di tahun 2020. COVID-19 menyebar sangat cepat ke 178 negara atau 99,5% dari PDB dunia. Dengan skala dan kecepatan penyebarannya yang sangat tinggi, pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia memasuki siklus kasus positif COVID-19 pada awal Maret 2020 yang dalam waktu singkat menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menekankan penyebaran COVID-19, termasuk melalui kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini memperkuat manajemen kesehatan dengan 3T, tracing, testing, dan treatment, yang kemudian diimplementasikan melalui protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sejak dengan kebijakan tersebut, sejumlah pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan PSBB sejak April 2020. Tanggapan langsung dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui PSBB mau tidak mau menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 telah mengurangi mobilitas manusia dan aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan produksi menurun secara signifikan dengan waktu yang bersamaan, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun tajam. Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97%, sedangkan pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi menjadi 5,32%. Berdasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka muncullah rumusan-rumusan masalah yang terjadi. Yang pertama ada bagaimana dampak COVID pada pertumbuhan PDB, pada sektor pariwisata, pada UMKM, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan bagaimana respon kebijakan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka tujuan dari penulisan makalah ini dan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampaknya COVID-19 pada pertumbuhan PDB, pada sektor pariwisata, pada UMKM, pada pengangguran, pada tingkat kemiskinan, dan kita juga bisa tahu bagaimana respon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai sektor. Setelah ini saya akan membahas dasar-dasar rumusan masalah yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Yang pertama, ada dampak COVID-19 pada pertumbuhan PDB di Indonesia. PDB yang dimaksud adalah produk domestik bruto, adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. BPS atau Badan Pusat Statistika di tahun 2020 menyatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,02% pada paruh pertama tahun 2020. Perekonomian Indonesia berada di bawah tekanan yang dalam. Tekanan tersebut berasal dari penurunan ekspor seiring dengan pelemahan ekonomi global dan terganggunya rantai pasokan dunia. Di berbagai sektor itu menurun, maka tekanan dari ekonomi juga akan lebih besar. Tekanan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya mobilitas
mobilitas pada saat kita PSBB. Akibatnya terkontraksi cukup dalam pada triwulan kedua dan terjadi hampir semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga di Indonesia melambat pada triwulan 1 dan pada triwulan 2 juga pengeluaran rumah tangga telah menyumbang 58% dari PDB dan telah menyusut. Dan kemungkinan akan akibat social distancing COVID-19 di beberapa daerah. Ini termasuk penutupan perusahaan, pembatasan pergerakan, dan transfer ke makanan buatan sendiri. Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi. Ini kemungkinan merupakan efek dari kebijakan pembelajaran domestik dan jarak jauh, serta penggunaan platform online, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, ada dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Di angka pariwisata asing Indonesia itu turun tajam 88,08% dibandingkan dengan Desember 2019. Jika dibandingkan dengan November 2020 sebelumnya, kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 13,58%. Pada tahun 2020 terdapat hampir 4 juta kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia dan turun di 75% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Selanjutnya, dampak pandemi COVID pada UMKM. Pemerintah ini melakukan beberapa upaya pemulihan UMKM di masa pandemi COVID, di antara lainnya ada program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar 123 triliun kurang lebih dari total biaya penanganan COVID sebesar 695 triliun. BPS pada Juli 2020 juga melaporkan penurunan pendapatan. Di sisi lain, sekitar 13% UMKM serta 15% usaha menengah dan besar yang menyatakan memiliki pendapatan tetap. Kemudian hanya 2% UMKM dan 3% usaha menengah besar yang menyatakan adanya peningkatan pendapatan. Jika dilihat dari sektor usaha, ada 2 sektor yang mengalami penurunan yang sangat dalam. Yang pertama ada sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan, serta industri konstruksi, pengolahan, dan perdagangan. Di sisi operasional, sebagian besar UMKM dan menengah besar masih beroperasi secara normal dengan proporsi masing-masing. Kemudian sekitar 5% UMKM dan 10,1% usaha menengah besar itu dikabarkan berhenti beroperasi akibat pandemi ini. Dampak pandemi COVID pada tingkat pengangguran. Menurut Kemenaker, hampir 1,8 juta pekerja menderita akibat pandemi ini. Diperkirakan juga oleh Bappenas bahwa 4-5,5 juta orang yang menganggur 2020 akan bertambah menjadi 10,7 sampai 12,7 juta. Pengangguran pada Agustus 2020 bisa mencapai 8,1 sampai 9,2% dan pada 2021 7,7 sampai 9,1%. Yang mana ini adalah tertinggi dalam satu dekade. Dampak pandemi pada tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik juga mencatat ada kenaikan kemiskinan 9,78% pada Maret 2020 dari September 2019. Di September 2019 itu di 9,41%, yang mana di Maret 2020 itu naik ya, hampir 1,63 juta lebih orang jatuh miskin. Data BPS 2020 juga menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020. Jumlah ini meningkat 2 juta jiwa kurang lebih dibandingkan dengan posisi di September 2019.
Meski begitu, Kemenq menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Indonesia lebih baik dari proyeksi Bank Dunia. Lembaga Keuangan Dunia itu memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 11,8% akibat pandemi COVID-19. Artinya, program pemulihan ekonomi nasional, program PEN sepanjang tahun 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari menjadi orang miskin baru. Merespon kebijakan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menanggapi COVID-19 ini, antara lain kebijakan untuk pelaku usaha, UMKM, dan kebijakan untuk masyarakat miskin. Di samping ada beberapa kebijakan lainnya, antara lain yang pertama, PPN yang ditanggung pemerintah kepada wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi untuk memproduksi vaksin atau obat berlaku sampai dengan Desember 2020. Yang kedua, ada fasilitas pembebasan biaya masuk, cukai, pajak penjualan, dan pajak penjualan barang mewah, PPh 22 atas impor barang untuk penanganan COVID. Yang ketiga, ada pembebasan pajak penghasilan, PPh 22, impor atau pajak penghasilan 22 atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat, berlaku sampai Desember 2020 juga. Yang keempat, ada PPh 21 ditanggung pemerintah untuk industri sektor tertentu dan perusahaan di kawasan berikat. Yang kelima, ada perpanjangan jangka waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Yang keenam, ada insentif biaya masuk ditanggung pemerintah atas bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri yang terdampak COVID-19 ini. Yang ketujuh, ada layanan penerbitan surat keterangan asal gratis bagi seluruh eksportir, berlaku mulai 10 Oktober hingga 31 Desember 2020. Pada sektor UMKM, kebijakan-kebijakan pemerintah juga muncul ya. Yang pertama, ada bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta yang diangsur tiap bulannya, itu ada 600.000 kurang lebih bagi pelaku usaha ultra mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dari bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Dan tidak memiliki kartu identitas dan bukan pemerintah. Program ini ditargetkan untuk 12 juta UMKM di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada PPh final sebesar 0,5% ditanggung pemerintah untuk UMKM. WP UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak dan pemotongan pajak tidak melakukan pemotongan pajak saat melakukan pembayaran kepada UMKM. Yang ketiga, ada subsidi bunga atau subsidi margin diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon kredit atau pembiayaan maksimal 10M dalam jangka waktu maksimal 6 bulan mulai 1 Mei 2020. Kesimpulannya, untuk mengatasi dampak baik terhadap kesehatan dan kemanusiaan dari pandemi ini dan dampak ekonomi yang turun tajam, pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Indonesia harus mempertimbangkan rekomendasi kebijakan berikut untuk memulihkan kepercayaan dan menghidupkan kembali ekonomi seperti yang direkomendasikan oleh ASEAN. Yang pertama, ada mempertahankan rantai pasokan. Yang kedua, ada untuk mempertahankan kapasitas produktif ekonomi, memobilisasi semua instrumen kebijakan keuangan makro dan struktural yang ada, memperkuat jaringan jaminan sosial, memanfaatkan perdagangan digital, meningkatkan reaksi pandemi regional, dan memperkuat tekad untuk mempromosikan integrasi regional. Video ini dibuat atas acuan tugas yang sudah saya submit sebelumnya, dan ini daftar pustakanya. Sudah selesai penjelasan saya tentang dampak COVID-19 dan reaksi kebijakan pemerintah. Saya akhiri sampai di sini video ini. Semoga bisa dimaafkan untuk kekurangan dan kesalahan di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.